Oke, halo apa kabar semua? Selamat datang di Project Review. Saya Putu Reza dan sedikit throwback ke 8 bulan yang lalu ya, sekitar itu, saya sempat nge-review satu laptop dari Huawei yaitu MateBook D15. Laptop yang bagus untuk harganya, dan sekarang di pertengahan 2021 kembali saya kedatangan laptop dari Huawei dengan nama yang sama, yaitu Huawei MateBook D15. Nama boleh sama, tapi isinya beda. Jadi untuk yang ini, bakal saya sebut sebagai Huawei MateBook D15 2021. Sebelum mulai, seperti biasa sedikit dulu kita ngomongin harga. Untuk pantauan saat ini, saya cek Huawei MateBook D15 di toko resminya Huawei itu dihargai 12.999 alias 13 juta. Nggak terlalu mahal sebenarnya untuk sebuah laptop, tapi pertanyaannya seberapa worth it ya kira-kira laptop barunya Huawei ini? Pertama, kita lihat dulu dari luar. Kalau dibandingin sama versi sebelumnya, MateBook D15 ini punya tampilan serta dimensi yang sama persis. Warnanya sama, materialnya masih dominan plastik, dan ukuran pun nggak berubah. Masih laptop yang sebenarnya bisa dikategorikan cukup gede, tapi nyaman untuk dibawa untuk mobilitas karena nggak berat. Selain itu, chargernya juga simple banget, cuma seukuran charger handphone, dan kalau kebetulan kamu pakai handphone yang punya port USB-C, maka cuma perlu bawa satu charger untuk semuanya. Seberapa cepat charging dan daya tahan baterai nanti bakal saya omongin belakangan, tapi buat sekarang kita lanjut dulu yang lainnya. Untuk bagian port, konfigurasi masih sama seperti yang bisa dilihat sekarang, ada dua USB-A di samping kanan dengan audio combo jack, sedangkan di sisi sebaliknya ada full size HDMI, USB-A, dan USB-C. Jadi ya nggak berubah dibanding yang tahun lalu. Sebagai laptop yang cukup besar, hal favorit saya itu adalah keyboardnya. Ukuran tiap tombolnya pas dan jarak satu sama lain juga oke, sehingga ngetik berlama-lama itu jadi nyaman. Touchpadnya center to body, jadi rada miring dikit dari bagian spasi, tapi so far buat saya nggak ada masalah. Akurasinya pun juga oke karena udah ada Windows Precision. Sedikit geser dari bagian keyboard, ini ada tombol power sekaligus fingerprint sensor. Untuk respon ketika unlocknya itu cepat dan memudahkan dalam pemakaian sehari-hari, tinggal pencet dan langsung login. Habis itu, kalau kita lihat ke bagian bawah sedikit, di sini ada stiker yang tulisannya Huawei Share. Jadi, ya sama seperti yang sebelumnya juga, kalau kamu kebetulan menggunakan handphone Huawei, kamu bisa melakukan berbagai macam hal yang sangat memudahkan aktivitas seperti screen mirroring, bisa transfer data, dan segala macamnya. Cuma, sayangnya saya sekarang lagi nggak pegang handphone Huawei, jadi tidak bisa ngedemoin cara kerjanya. Tapi kalau kamu mau lihat, bisa cek video saya yang tahun lalu tentang MateBook D15 juga. Sama seperti versi yang sebelumnya, aspek lain yang menarik dari laptop Huawei udah pasti adalah layarnya. Ukuran gede 15,5 inci, resolusi Full HD dengan screen to body ratio 87% tuh kelihatan lega banget buat multimedia kayak dipakai nonton. Finishing matte-nya juga nggak reflektif, jadi ini adalah poin lebih tersendiri dari kenyamanan layarnya ketika dipakai, terlebih saat outdoor misalnya lagi kerja. Tapi gimana misalnya mau dipakai untuk pekerjaan yang sensitif warna kayak ngewarnain video atau foto editing, bisa atau enggak? Kalau ditanya bisa, ya tentu bisa-bisa aja karena saya juga nggak ngeliat ada warna yang ngawur segala macem. Cuma ekspektasinya juga nggak bisa terlalu tinggi karena Huawei sendiri tidak merinci untuk spek-spek detail kayak color gamut dan segala macam. Tapi balik lagi ke pertanyaan dasarnya, bisa atau enggak? Tentu saja ini bisa banget. Kalau dari tadi ngeh dan merhatiin di sekitar layar, pasti pada sadar kalau di sini tuh nggak ada webcam sama seperti yang versi tahun lalu. Kalau biasanya ada di atas layar, di sini nggak ada. Tapi bukan yang nggak ada, cuma sama seperti yang sebelumnya, Huawei kembali menempatkannya di bagian bawah di antara tombol-tombol keyboard. Nilai plusnya, tampilan laptop memang menjadi clean sekali, kayak slick aja gitu, nggak ada kamera di atas layar. Tapi untuk angle kamera dari bawah, kalau buat saya sih kurang sesuai sama selera ya. Cuman saya juga pengen tanya nih, kalau menurut kamu angle kamera kayak gini dari bawah, oke atau enggak sih? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Next, sampailah kita untuk soal performa, karena inilah yang kayaknya buat banyak orang penting banget. Spesifikasi di sini ada Intel Core i5 10210U generasi 10, 4 core, 8 thread, RAM-nya 16GB DDR4 dual channel. Habis itu penyimpanannya dikasih SSD 512GB, kemudian
untuk baterainya, kapasitas itu ada 42 watt hour, lumayan sekali, bisa saya pakai lebih dari 8 jam untuk keperluan ngetik dan browsing. Tapi balik lagi, highlight kalau ngomongin baterai dari MateBook D15 adalah chargernya. Seperti yang sempat saya singgung di awal, konektornya itu adalah USB-C dengan output up to 65 watt. Ngisi laptopnya cepet, saya cuma butuh waktu sekitar 2 jam aja itu udah bisa penuh, dan bagusnya lagi bisa dipakai untuk handphone kalau dibutuhin. Buat pengujian lewat aplikasi benchmark Cinebench R15, saya loop 10 kali, dapat angka segini. Kelihatan cukup powerful dan menjanjikan meskipun pastinya ada penurunan. Yang menarik lagi adalah ketika saya coba lepas dari charger alias pakai baterai doang, masih dengan setting best performance dan ternyata performanya tetap bagus. Jadi mau colok atau enggak, performa dari MateBook D15 ini sama bagusnya. Untuk real world usage ya, sekarang gimana pemakaian di dunia nyata pas kita pakai dengan mengabaikan semua angka-angka yang barusan kita lihat. Yang saya rasakan sebenarnya kalau untuk keperluan office atau ngetik-ketik sambil browsing, sebenarnya nggak ada kendala dan ini lancar banget pakai laptop Huawei ini. Saya coba untuk ngedit video dan render pun juga masih oke, selama nggak dipaksa terlalu berlebihan dengan format file yang terlalu berat. 1080p kalau dengan durasi yang nggak berkepanjangan, mestinya sih masih bisa, tapi ekspektasinya memang jangan ketinggian. Karena dari percobaan pun butuh waktu yang cukup panjang ya untuk bisa ngerender satu video. Habis itu gimana sih kalau misalnya dipakai untuk gaming? Masalah atau enggak nih? Karena di sini nggak ada kartu grafis tambahan, cuma ada Intel UHD graphics saja. Bisa atau enggak? Ya kurang lebih beginilah hasilnya. Jadi 12.999.000 untuk MateBook D15 Huawei, worth it atau enggak? Ya sebenarnya balik lagi sih ke preferensi masing-masing, tapi saya sedikit summary aja. Kalau kelebihannya menurut saya itu adalah layarnya gede, 15,6 inci itu lega banget, enak banget untuk dipakai macam-macam, buat nonton enak, buat kerja juga nyaman. Ini menurut saya adalah kelebihan dari laptopnya. Selain itu, chargernya juga kecil, laptopnya pun nggak berat untuk dibawa-bawa, baterainya pun tahan lama, dan kalau kebetulan kamu pakai handphone Huawei, maka fungsi dari laptopnya akan semakin bertambah. Jadi ada nilai tambah buat mereka yang pakai handphone Huawei. Itu adalah kelebihannya kalau menurut saya. Tapi sekali lagi, kalau kita mengkonsiderasi atau mempertimbangkan harganya, ngelihat kompetitor di harga yang sama itu juga banyak banget opsinya dengan berbagai macam spek. Ada yang juga mungkin udah punya kartu grafis segala macam buat main game walaupun gak berat-berat banget. Jadi semua itu masih kembali pada preferensi dan kebutuhan masing-masing. Kalau kamu pingin laptop yang agak murah dan untuk main game yang lebih baik, ini bukan pilihan yang tepat karena dia tidak ada kartu grafis, walaupun ya bisa dipakai main, tapi ya pasti performanya akan berbeda. Tapi kalau kamu hanya butuh laptop yang gede dan enak untuk dipakai beraktivitas sehari-hari, maka mungkin ya ini adalah perangkat yang layak untuk kamu coba. Oleh karena itu, kalau kamu tertarik sama laptop ini, bisa langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Dan sebelum menutup, saya juga pengen nanya nih, kalau menurut kamu, MateBook D15 dari Huawei yang tahun 2021 ini, menarik atau enggak? Kamu tertarik untuk memiliki atau enggak? Tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, sampai sini dulu. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.